Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di channel Rumah Ilmu Eksakta. Kali ini kita akan membahas materi matematika, barisan dan deret. Jadi di sini kita ke teori sedikit. Barisan adalah suatu susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan atau pola tertentu. Di sini contohnya 10, 20, 30, 40. Kita lihat ada keteraturan di sini. Barisan setelahnya merupakan penjumlahan dari 10 bertambah 10. Jadi 10 tambah 10 jadi 20, 20 tambah 10 jadi 30, 30 tambah 10 jadi 40. Berarti berikutnya ya benar 50, yaitu 40 tambah 10. Contoh yang lain misalnya di sini 24, 12, 6, 3. Kira-kira bagaimana polanya? Ya, dibagi 2. Ya, jadi 24 bagi 2, 12, 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3, dan seterusnya. Jika kita lanjutkan, ya, 1/2 ya, 3 dibagi 2. Nah, sedangkan pengertian deret adalah penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan. Ya, kita perhatikan, beda antara barisan dan deret adalah di tanda jumlah ini. Ya, jadi karena deret adalah penjumlahan dari suku barisan bilangan. Dia sama, mempunyai pola, tapi bisa dijumlah. Itulah yang dinamakan dengan deret. Di sini kita akan lihat beberapa contoh barisan. Di sini yang pertama, barisan bilangan asli. Ya, kita kembali ke video tentang jenis-jenis bilangan. Ya, di sini barisan bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Mudah, kita lihat polanya teratur dan mudah. Kemudian yang keempat, di sini barisan bilangan persegi 1, 4, 9, 16. Kira-kira bagaimana polanya? Ya, karena dia persegi, jadi merupakan bilangan berpangkat 2. Jadi kalau kita lanjutkan di sini berarti 5 berpangkat 2 atau 25 dan seterusnya. Kemudian yang kelima di sini barisan bilangan segitiga. Barisan bilangan segitiga ini 1, 3, 6, 10. Kita lihat bagaimana keteraturannya. Ya, jadi di sini 1 menjadi 3 bertambah 2, 3 menjadi 6 bertambah 3, 6 menjadi 10 bertambah 4. Berarti berikutnya bertambah 5. Jadi berikutnya adalah 5, 15 dan seterusnya. Teman-teman bisa melanjutkan. Kemudian yang keenam, barisan bilangan persegi panjang. Ya, contohnya di sini 2, 6, 12, 20. Kira-kira bagaimana polanya? Kita perhatikan. 2 menjadi 6 berarti bertambah 4, 6 menjadi 12 berarti bertambah 6, 12 menjadi 20 berarti bertambah 8. Jadi berikutnya, kalau tadi ini bertambah 4, 6, 8 berarti berikutnya bertambah 10. Jadi suku berikutnya adalah 20 tambah 10, 30 dan selanjutnya. Yang ketujuh, barisan Fibonacci. Di sini 1, 1, 2, 3, 5. Kalau kita perhatikan, sepertinya barisan ini tidak teratur. Ya, tapi kalau kita lebih jeli, kita akan melihat bahwa barisan ini sangat teratur. Ya, kita lihat 1, 1, 2. Angka 2 ini merupakan jumlah dari 1 tambah 1. Kemudian berikutnya 3. Ya, benar. Berarti polanya menambah 2 angka di depannya. Jadi 2 tambah 1 menjadi 3. 5 merupakan jumlah dari 3 tambah 2. Berarti kalau berikutnya, teman-teman bisa? Ya, berarti berikutnya adalah 5 tambah 3. Jadi berikutnya, suku berikut adalah 8. Yaitu contoh-contoh barisan. Masih banyak contoh yang lainnya. Sekarang kita mencoba berkenalan dengan istilah-istilah dalam barisan dan deret. Ya. Jadi nanti kita mengenal apa yang disebut suku pertama. Suku pertama dilambangkan dengan A sama dengan U1. Kemudian ada beda atau selisih, itu dilambangkan dengan B. Kemudian ada rasio atau perbandingan, dilambangkan dengan R. Kemudian ada UN, yaitu suku ke N artinya. Kemudian ada urutan N.
Kemudian ada yang disebut SN, dari kata sum, S-nya yaitu jumlah N suku yang pertama. Kemudian kita nanti akan mengenal barisan aritmatika, yaitu barisan bilangan dengan setiap suku-suku yang berurutan yang mempunyai selisih atau beda yang tetap. Nanti akan lebih jelas dengan contoh. Kemudian berikutnya adalah deret aritmatika. Tadi kita tahu definisi deret adalah penjumlahan dari suku-suku barisan, sehingga deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku barisan aritmatika. Yang berikutnya barisan geometri, yaitu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dengan cara mengalihkan suku di depannya dengan bilangan tetap, atau bisa dengan kalimat lain mempunyai rasio yang tetap. Yang berikutnya adalah deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku geometri. Ya, kemudian ada yang disebut barisan geometri tak hingga. Ya, jadi barisan yang mempunyai banyak suku tak hingga. Sedangkan deret geometri tak hingga jumlah dari barisan geometri tak hingga. Ya, jadi ketika satu deret geometri dijumlah, ya, dia akan mempunyai jumlah yang tak hingga. Demikianlah definisi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih pelajaran barisan dan deret. Sekarang kita akan ke rumus-rumus yang ada dalam barisan dan deret, ya. Jadi yang pertama di sini adalah rumus barisan dan deret aritmatika, ya. Jadi dalam rumus barisan dan deret aritmatika di sini ada rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, ya. Kemudian B-nya didapat dari UN plus 1 dikurang UN, atau U2 dikurang U1, atau U3 dikurang U2, dan seterusnya. Artinya suku setelah dikurang suku sebelum. Kemudian rumus SN, S dari kata sum, ya. Jadi SN itu jumlah, ya, atau sum itu jumlah, yaitu jumlah N suku yang pertama. Di rumusnya N per 2 dikali kurung 2A tambah N-1 dikali B, ya. Kemudian ada rumus kedua yaitu N per 2 dikali A ditambah UN, ya. Jadi rumus mana yang digunakan? Kita lihat data yang ada pada soal. Jika yang diketahui A, N, dan B, maka kita menggunakan rumus pertama. Tapi jika yang diketahui A dan UN, maka kita menggunakan rumus yang lebih ringkas, yaitu rumus yang kedua, ya. Sekarang rumus-rumus pada barisan dan deret geometri. Rumus yang pertama, UN sama dengan A kali R N, A kali R berpangkat N kurang 1, di mana R-nya adalah merupakan rasio atau perbandingan, jadi di sini merupakan pembagian, yaitu UN plus 1 dibagi UN, ya, sama dengan U2 dibagi U1, sama dengan U3 dibagi U2, dan seterusnya. Artinya suku setelah dibagi suku sebelum. Kemudian rumus SN-nya, sini ada A dalam kurung, R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Kita perhatikan di sini R-nya dipangkatkan dulu dengan N, baru hasilnya dikurang 1. Ini berlaku untuk, rumus pertama ini berlaku untuk R yang lebih besar dari 1. Rumus kedua hampir sama, hanya bertukar, ya, antara 1 dan R berpangkat N-nya. Ini berlaku untuk R lebih kecil dari 1. Jadi rumusnya A dalam kurung 1 dikurang R berpangkat N dibagi 1 dikurang R. Rumus berikut berlaku untuk deret tak hingga. Jadi di sini deret dikatakan tak hingga jika merupakan deret konvergen, yaitu deret yang punya jumlah yang terbatas, ya. Jadi di sini R-nya bersyarat, ya, antara min 1 sampai 1. Ya. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka disebut deret divergen, tidak bisa menggunakan rumus deret tak hingga. Rumus deret tak hingga sendiri, dia S tak hingga, ini lambang tak hingga, sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Ya. Sekarang kita ke contoh-contoh soal dalam deret. Contoh soal yang pertama, di sini adalah
contoh deret aritmatika, kita lihat angkanya 5 tambah 15 tambah 25 tambah 35 dan seterusnya. Kita perhatikan unsur-unsur dalam deret tersebut. Di sini A atau A1 itu atau U1 maaf sama dengan 5, U2 15, U3 25, U4 35 dan seterusnya. B merupakan pengurangan dari suku setelah dikurang suku sebelum. Berarti di sini 15 kurang 5 atau 25 kurang 15 atau 35 kurang 25 yang akan menghasilkan angka yang sama yaitu 10. Ya. Kemudian S adalah jumlah ya, suku yang pertama. Jadi jika S1 jumlah 1 suku, ya, jika S2 jumlah 2 suku yang pertama, S3 jumlah 3 suku yang pertama, kita perhatikan sini. Nah, bagaimana jika sekarang yang ditanya adalah U20? Jika kita lanjutkan deret ini ya sampai 20, maka akan makan waktu yang sangat lama. Maka untuk menghitung U20 kita menggunakan rumus UN. Ya, tadi rumusnya sudah kita tuliskan di atas, yaitu UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Sekarang kita masukkan data yang kita punya. Tadi kita punya U20 itu berarti N-nya 20, A5, sini N yaitu 20 kurang 1, ya, kali beda. Jadi bedanya tadi 10, kita hitung, 5 ditambah, kita hitung yang perkalian dulu, 19 kali 10, 190, sehingga hasil dari U20 kita dapatkan adalah 195. Sekarang bagaimana kita menghitung S20? Ya, kita menggunakan rumus, karena kita memiliki N, A, dan B, kita gunakan rumus yang pertama, yaitu S20 sama dengan 20 bagi 2, kemudian kurung 2 kali 5, yaitu 2 kali A, ditambah 20 kurang 1, N kurang 1, dikali beda. Ya, setelah kita hitung, menghasilkan angka seperti tadi. Nah, 10, di sini 10 tambah 19 kali 10, kita kalikan lebih dahulu, jadi 190, sehingga 10 tambah 190, 200, jadi 10 kali 200 menghasilkan angka 200. Apakah bisa menggunakan rumus yang kedua? Bisa, karena kita tadi sudah memiliki U20, ya, tadi U20-nya adalah 195, sehingga kita bisa masukkan angka ke sini, 20 dibagi 2, kali atau dalam kurung A tadi 5, UN artinya U20 tadi 195, sehingga 10 kali 200 hasilnya akan sama, 2000. Contoh berikut adalah deret geometri. Di sini diberikan deret 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 dan seterusnya. Kita lihat unsur-unsurnya. Di sini A suku pertama 3, R merupakan rasio atau perbandingan suku setelah dibagi suku sebelum. Kita bisa membagi 6 bagi 3 atau 12 bagi 6 atau 24 bagi 12 dan seterusnya yang hasilnya akan sama yaitu 2. Ya, sedangkan 6 di sini suku kedua, 12 suku ketiga, 24 suku keempat ya. S tadi jumlah 1 suku, S2 jumlah 2 suku, S3 jumlah 3 suku. Bagaimana jika ditanya U7? Sama seperti tadi, kita bisa menggunakan rumus, hanya menggunakannya rumus geometri. Ya, kita gunakan rumus UN sama dengan A kali R berpangkat N-1. Berarti U7 artinya N-nya sama dengan 7, maka U7 sama dengan 3 kali 2 berpangkat 7 kurang 1, sama dengan 3 kali 2 pangkat 6. Kita kerjakan dulu 2 pangkat 6-nya. Ya, 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Ya, kita sudah pelajari di bilangan berpangkat ya. Jadi 3 kali 64 itu hasilnya 192. Bagaimana cara menghitung S7? Kita gunakan rumus yang Sn sama dengan A dalam kurung R berpangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Kenapa menggunakan rumus yang seperti ini, tidak yang satunya? Karena di sini R-nya adalah 2 lebih besar dari 1. Kita masukkan angkanya, 3 dalam kurung, 2 berpangkat 7 kita hitung lebih dahulu, baru kita kurangkan 1, dibagi 2 kurang 1, yaitu R kurang 1, sama dengan 3 kali, tadi 2 pangkat 7 itu 128, dikurang 1 jadi 127. Jadi 3 kali 127, hasilnya 381, dibagi 2 kurang 1, 1, sehingga hasilnya adalah 381. Contoh yang ketiga, deret hingga di sini diberikan
4 tambah 2 tambah 1 tambah setengah tambah seterusnya. Kita perhatikan apakah dia konvergen atau divergen. Kita bisa melihatnya apakah dia konvergen atau divergen. Jika konvergen maka dia akan jumlahnya menurun. Jadi di sini kita lihat 4 menjadi 2, 2 menjadi 1, 1 menjadi setengah. Ini konvergen sehingga bisa dihitung S tahingganya. Ya, kita data hanya sama dengan 4, R-nya belakang bagi depan 2 bagi 4 sama dengan 1/2. Kemudian kita kerjakan dengan menggunakan rumus S tahingga sama dengan A dibagi 1 min R. Sehingga hasilnya adalah 4 dibagi 1 dikurang setengah sama dengan 4 dibagi setengah. 4 dibagi setengah menjadi perkalian dibalik yang belakang menjadi 4 kali 2/1, hasilnya adalah 8. Demikianlah materi tentang barisan dan deret. Semoga memberi manfaat.